Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Beta Dia Damara, dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Ramadan Arifiansyah dan Alivio Darmawan. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami buat, yaitu kami mengambil proyek 3 di mana dengan topik yaitu conveyor dengan sorting otomatis. Yang mana di sini tuh proyek ini akan mensortir barang dengan sensor S1 itu mendeteksi barang, kemudian conveyor berjalan sampai LS stop teraktif, kemudian sorter solenoid menggeserkan barang ke kiri dan ke kanan, lalu terdapat counter untuk menghitung jumlah barang, dan apabila counter mencapai 20, counter akan berhenti dan lampu indikator akan menyala. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan mensimulasikannya dalam ladder diagram, function block diagram, dan sequential function card. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan Arifyansyah dengan NIM 2023-1183. Di sini saya akan menjelaskan di mana saya membuat yaitu conveyor sorting otomatis. Yang di mana pada ladder diagram di sini saya menggunakan rangkaian latch, terus berupa timer untuk menghitung waktu dan counter untuk menghitung jumlah barang yang masuk. Di sini saya juga menggunakan sensor infrared, yaitu sensor infrared itu sendiri berfungsi sebagai pendeteksi barang yang masuk ke dalam conveyor. Nah, di sini saya juga menggunakan dua conveyor, yaitu conveyor kanan dan conveyor kiri, dan eh, dapat dipindahkan, bisa menggunakan conveyor kanan, bisa menggunakan conveyor kiri. Di sini saya mulai merunning dari ladder diagramnya. Nah, pada PB start ini kita berikan logika 1, maka rangkaian akan berjalan secara otomatis dan langsung menghitung barang yang berapa yang masuk dan di mana dia masuknya. Bisa di conveyor kanan, bisa di conveyor kiri juga. Nah, di sini rangkaian LED sudah berjalan. Pada sensor infrared ini kita berikan logika 1. Nah, di mana timer tersebut akan menghitung secara otomatis sebanyak 5 detik. Setelah itu kita berikan logika 1 juga pada sensor conveyor. Nah, di sini dia bisa memilih antara conveyor sekunder dan conveyor kanan sekunder dan conveyor kiri sekunder. Nah, pada counter ini sudah berkurang sebanyak 1. Jadi di sini ada 19. Apabila kita mau menurunkan dari jumlahnya, kita berikan logika 0 di sensor infrared. Kita berikan logika 1. Nah, maka dia turun sebanyak 18 dari 20. Nah, apabila dia sudah menyentuh angka 0, maka bit lamp di sini bakal menyala dan di tandanya itu rangkaian tersebut sudah berhenti. Nah, dari sistem yang saya buat ini, sistem kontrol ini implementasi conveyor sorting otomatis 2 jalur yang dirancang untuk mendeteksi barang, memisahkannya ke jalur kanan atau kiri, dan dapat menghentikan operasi setelah menyelesaikan batch tertentu. Logika dimulai dengan sirkuit start atau stop yang mengaktifkan conveyor 1 untuk membawa barang ke titik penyortiran. Keputusan penyortiran dibuat jika sensor kategori kanan aktif, lengan kanan mendorong benda ke conveyor kanan sekunder. Jika conveyor tidak aktif, lengan kiri akan mendorongnya ke conveyor kiri sekunder dengan interlock logika untuk mencegah kedua lengan aktif bersamaan. Fungsi timer untuk mengontrol durasi dorongan lengan, sementara counter untuk menghitung hingga 20 barang. Kemudian lampu bit akan aktif secara otomatis. Nah, di sini pada rangkaian saya ini, apabila conveyor ini mati yang sebelah kanan, maka dia akan berpindah ke conveyor kiri. Jadi dia mempunyai lengan masing-masing. Jadi bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Bila udah di kanan sudah terpenuhi, maka yang di sebelah kiri akan melanjutkan dari benda tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alif Darmawan dengan NIM 2023-11245. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang SFC atau Sequential Function Chart, yang dimana FSC ini membagi proses menjadi beberapa tahapan atau step, sehingga seperti flowchart yaitu alur bekerja conveyor terhadap berjalan secara terstruktur dan berurutan. Pada FSC kali ini yaitu membuat conveyor membagi menjadi dua, yang dimana ada conveyor kiri dan conveyor kanan. Nah, di sini pada
tahap awal itu terdapat kondisi awal yaitu inisial atau reset. Yang dimana pada kondisi awal ke ini sistem berada pada step inisialisasi yang dimana seluruh output seperti motor konveyor. Nah, kemudian ada sistem run, yang dimana sistem run kali ini sebagai konveyor awal di mana barang akan berjalan sebelum dipilah di deteksi barang. Nah, kemudian ada di step ketiga yaitu detect barang. Nah, di detect barang ini terdapat action yaitu indikator atau sistem yang mengubah atau memilah barang yang akan dipilih dari sortir kiri atau sortir kanan. Setelah sensor terbaca, maka konveyor akan dijalankan ke pemilih atau sortir kiri atau sortir kanannya. Nah, kemudian ada sort kiri dan sort kanan. Nah, di sini barang telah dipilah, maka akan menuju ke penghitungan di titik akhir yaitu counter. Nah, counter sendiri kita berikan yaitu hashtag 20, yang dimana hashtag 20 ini ketika barang mencapai 20, maka sistem akan mati. Nah, kira-kira dari chartnya seperti ini. Mungkin dari FSC sekian dari saya kiri. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada program yang menggunakan function block. Di sini sama seperti ladder diagram, namun fungsinya di function block ini dia sebagai modul logika terstruktur, yang mana dia menerima sinyal input dan menghasilkan sinyal output berdasarkan kondisi tertentu dalam pengaturan di sini. Nah, bedanya dengan ladder diagram di sini tuh lebih terstruktur. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat internal, input, output, in out, dan eksternal. Nah, kalau di eksternal di sini itu tuh instruksi-instruksi yang telah tersedia dalam programnya. Nah, kemudian input di sini adalah sinyal inputan yang kita gunakan pada program, yaitu di sini terdapat sinyal inputan BB start, BB stop, sensor infrared, sensor conveyor 2, sensor conveyor 2, dan LS kiri. Kemudian untuk output di sini tuh adalah untuk sinyal outputan yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini untuk outputannya itu ada indikator, ada LS stop, conveyor 1, sorter kiri, conveyor 2, conveyor kanan sekunder, conveyor kiri. Nah, untuk sistem kerjanya sama seperti pada ladder diagram. Nah, di sini terdapat internal. Internal di sini tuh seperti timer, counter. Nah, perbedaannya di internal di sini dia akan dieksekusi namun tidak terlihat. Dia dieksekusi secara dalamnya namun tidak terlihat. Contohnya seperti yang ada di sini. Nah, di sini tuh internalnya tuh tidak masuk ketika akan dieksekusi, hanya pada inputan dan pada outputannya. Nah, untuk mensimulasikannya, sistem kerjanya masih sama seperti pada ladder diagram sebelumnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.